Shalom, damai di hati. Saat ini jumpa lagi dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Krian Permai Wilayah Bitung 13. Saat ini kembali kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan melalui bacaan Gemim untuk tanggal 27 Oktober sampai 2 November 2024 dalam Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayat 22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh terus ternikmati dalam kehidupan ini. Dan sebagai orang yang percaya kepadamu, kami terus rindu untuk belajar firman-Mu dari dalam Alkitab, yang senantiasa menjadi penuntun kehidupan kami, agar kiranya apa yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan, senantiasa sesuai dengan firman Tuhan, dan kami boleh senantiasa memuliakan Engkau. Maka berkati kami dengan hikmat-Mu, tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayat 22. Dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku
dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakan. Demikianlah Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayat 22. Dan tema perenungan kita di saat ini yaitu orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup adalah mewaris, yakni mewaris dan mewariskan. Kita mewarisi banyak hal dari generasi masa lampau dan mewariskan banyak hal pula kepada generasi masa depan. Karena itu kita ditantang oleh suatu pertanyaan besar. Apa yang kita warisi dan apa pula yang kita wariskan? Nah, bagi kita warisan sering berarti harta benda. Namun bukan begitu pengertian yang ada dalam perjanjian lama. Istilah yang digunakan dalam perjanjian lama adalah nahal. Arti harafiahnya yaitu apa yang telah dibagi kepada yang bersangkutan sebagai bagian. Nahal juga berarti jatah atau pemberian. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, nahal diterjemahkan menjadi warisan, bagian pusaka, tanah pusaka, milik pusaka, dan sebagainya. Warisan dalam perjanjian lama hampir semuanya mengacu pada pemahaman dasariah janji Allah kepada Abraham menyangkut tanah, negeri, dan lebih luas lagi bumi. Pemberi warisan adalah Allah dan penerima warisan adalah umat secara turun-temurun. Dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Hal ini berarti bahwa kita hanya menempati bumi milik Tuhan. Dan karena itu kita bukan sekedar menempati dan memanfaatkan bumi, melainkan juga bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikannya. Bumi adalah milik Allah yang harus kita teruskan atau wariskan kepada generasi berikut. Namun realita yang terjadi ialah begitu banyak manusia secara sembarang dan serakah mengeksploitasi bumi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya tanpa peduli akan generasi di masa yang akan datang. Akhirnya bumi rusak, tanah tandus, banjir, longsor, dan polusi terjadi di mana-mana. Alam menjadi murka. Karena itu, yang paling dibutuhkan di masa kini menyangkut persoalan ini adalah orang-orang beriman yang takut akan Tuhan. Karena itu, kita perlu belajar dari pengalaman iman dari seorang raja yang sangat masyhur, yaitu Daud. Yang pasti sosok raja ini sudah kita kenal kisahnya melalui Alkitab. Tentu kita kagum akan karya Allah yang memproses segenap kehidupan Daud. Dari seorang yang biasa, yaitu gembala di padang, menjadi seorang raja yang luar biasa. Mengapa Tuhan memilih Daud? Apakah
paras atau karena fisiknya? Bukan, tetapi karena Tuhan melihat hatinya. Ada apa dengan hati Daud? Apakah beda dengan manusia pada umumnya? Bukankah Daud juga pernah jatuh dalam dosa? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesaksian Alkitab mencatat bahwa Daud memiliki hati yang tidak mudah kecut, bukan penakut. Ia berani berhadapan dengan singa di padang, bahkan Goliat di peperangan. Daud juga memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan yang dapat kita temui melalui kitab Mazmur. Daud juga memiliki hati yang mengampuni. Ia pernah mengampuni dan membiarkan Saul tetap hidup. Dan yang terutama, Daud memiliki hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dan ia takut akan Tuhan. Karena itu, ketika Daud menyadari kesalahan-kesalahannya, ia dengan rendah hati datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Mazmur pasal 25 berisi doa mohon ampun dan perlindungan dari Tuhan. Sebagai abdi Tuhan, sebagai seorang raja, bukan berarti Daud sempurna. Tidak, ia pun sering jatuh. Banyak pihak pun yang memusuhi dan menginginkan kehancurannya. Namun, ia percaya kepada Tuhan, sehingga ia yakin ia tidak akan mendapat malu. Tuhan akan menunjukkan jalan yang tepat, jalan yang penuh dengan kasih setia dan kebenaran kepadanya. Daud bersaksi bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semua orang pasti ingin menikmati kebahagiaan dan mewariskan sesuatu yang berharga kepada generasi turun-temurun. Belajar dari Daud, maka kuncinya ialah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hidup taat dan setia dalam iman kepada Tuhan. Hormat dan tunduk pada otoritas Tuhan, serta melakukan setiap perintah dan kehendak. Puji Tuhan, semoga kita beroleh hikmat untuk berjalan di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Tuhan, terutama dalam mengelola dan memelihara bumi alam ciptaan Tuhan, supaya kita tetap berbahagia dan mewariskannya kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh lagi kembali kami baca, dengar, dan renungkan. Maka kami pun terus bermohon hikmat-Mu ya Tuhan untuk terus menuntun kehidupan kami, supaya kami pun tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga sebagaimana firman-Mu, kami boleh terus menikmati hidup yang berbahagia dan mewarisi itu kepada keturunan kami. Maka Tuhan menolong dan memberkati kami untuk boleh senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan apa perintah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka kami pun menyerahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan bersyukur. Amin.